Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Setelah merenung sejenak, Suyi bertanya, apa nama benda terlarang itu? Aku tidak tahu. Zhang Wuxian menggelengkan kepalanya. Mo Suhou, guru kepala kuil Tianlan, hanya menyebutkan bahwa benda terlarang itu adalah batu hitam misterius. Batu hitam. Suyi sedikit mengernyit, mengingat fitur ini. Selanjutnya, dia bertanya lagi mengapa Mo Suhou percaya bahwa saya akan pergi ke asosiasi Tao Qixia. Pertanyaan ini juga kritis. Ekspresi Zhang Wuxian halus, dan dia mengingatkan rekan Tao, apakah Anda lupa bahwa pengadilan setan pot roh saya dipercayakan oleh kuil Tianlan untuk berurusan dengan Yan Beixue? Suyi menggosok alisnya, sandera lagi. Zhang Wuxian berkata sandera selalu menjadi cara paling efektif untuk memeras orang lain. Setelah jeda, dia melanjutkan selain itu, kuil Tianlan juga telah menyiapkan beberapa cara lain. Misalnya rekan Taois benar-benar dapat mentolerir Pulau Qixia diambil alih oleh kuil Tianlan. Mata Suyi berkedip. Semua orang tahu bahwa Pulau Qixia adalah tempat Yi Daoxuan tinggal dan berlatih sebelum kematiannya. Meskipun sudah lama berubah menjadi reruntuhan, ditempati oleh kuil Tianlan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan provokasi terbesar bagi Yi Daoxuan. Zhang Wuxian berkata, adapun apakah ada persiapan lain untuk kuil Tianlan, saya tidak tahu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan setumpuk surat rahasia dari jubah lengan bajunya, dan memberikannya kepada Suyi dengan kedua tangan. Ini adalah kop surat yang Mo Suhou berikan padaku selama beberapa tahun, tolong lihat itu, sesama Taois. Suyi melambaikan tangannya, jangan membacanya, jika kamu berbohong, aku akan datang menjadi tamu lagi di masa depan. Sudut bibir semua orang berkedut, penuh kepahitan. Fraksi saya telah menyetujui ketiga syarat ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengungkapkan ini. Patriark Hunsan berbicara. Suyi berkata ada satu hal lagi. Setiap orang. Tiba-tiba, semua orang menjadi gelisah, apakah pria ini menggertak mereka dan menjadi kecanduan? Atau, apakah dia berencana untuk kembali pada kata-katanya? Suyi tertawa sebentar, terlihat bahwa kesabaran orang-orang ini terhadapnya hampir mencapai batasnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jangan khawatir, aku hanya mengajak kalian kencan. Suyi merentangkan tangan kanannya, dan sinar cahaya ilahi muncul, berubah menjadi sosok tinggi dengan mulut tajam dan pipi monyet, bulunya berkilau, dan sepasang mata emas seperti listrik dingin, sangat ganas dan mengintimidasi. Ini adalah monyet kecil. Melihat pemandangan ini, terjadi keributan di aula. Kamu semua adalah orang-orang dengan tangan dan mata laut tak terbatas, kamu seharusnya pernah melihat orang ini sebelumnya. Suyi bertanya. Banyak yang menggelengkan kepala. Melihat ini, Suyi berkata sekitar 2 tahun yang lalu, dia datang ke laut tanpa batas, dan dewa iblis seperti dia, tidak peduli seberapa tidak dikenalnya dia, pasti akan menarik perhatian. Aku tidak percaya, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Berbicara tentang ini, Suyi menyesap anggur, begini saja, jika saya tidak mengetahui keberadaan orang ini, saya tidak akan pergi. Semua orang langsung panik. Rekan Taois, tunggu sebentar, kebanyakan dari kita orang tua hidup dalam pengasingan dan jarang memperhatikan urusan dunia, tapi saya percaya selama dewa iblis ini muncul di laut tak terbatas, orang yang saya kirim pasti sudah melihatnya. Patriark Hunsan buru-buru berkata, ayo kita periksa. Harus dikatakan bahwa untuk mengusir tamu jahat, Suyi ini, tokoh-tokoh besar di pengadilan setan pot roh bekerja sama dengan sangat baik. Hanya dalam setengah jam, ada berita untuk dilaporkan. Coba lihat. Seseorang benar-benar melihat monyet kecil. Menariknya, Luo Yunxiu yang pernah melihat monyet kecil itu. Junior Luo Yunxiu, melihat senior Su, sungguh merupakan berkah bagi saya untuk melihat senior lagi setelah beberapa hari. Luo Yunxiu melangkah maju dengan hormat, jauh lebih kooperatif daripada orang-orang tua yang hadir di sini. Sikapnya yang rendah hati dan menyanjung bahkan membuat semua orang yang hadir terdiam untuk sementara waktu. Malu. Sayang sekali. Ceritakan secara detail di mana Anda telah melihat dewa iblis itu. Jika saya puas dengan jawabannya,
itu setara dengan memberikan kontribusi besar untuk sekte Anda. Sui berkata, saya yakin kepala sekolah Anda juga akan melihat Anda dengan kekaguman dan menghadiahi Anda. Zhang Wuxian dengan cepat setuju, inilah yang seharusnya. Luo Yunxiudun merasa tersanjung. Dia penuh energi dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan berkata setengah tahun yang lalu, saya pergi ke kuil Tianlan untuk mengunjungi teman-teman, dan secara tidak sengaja melihat mayat tergantung di sebuah dojo di kuil Tianlan. Berbicara tentang ini, Luo Yunxiu menundukkan kepalanya dan menekan kegembiraan di alisnya, mayat itu persis seperti Tuan Dewa Iblis. Tiba-tiba, suasana di aula menjadi sunyi. Semua orang sangat menyadari bahwa meskipun Sui, yang duduk di kursi utama di tengah, tampak tenang seperti sebelumnya, ketenangan itu membuat orang merasa berdebar dan gelisah. Dia meninggal. Sui bertanya. Seharusnya begitu. Luo Yunxiu juga gugup untuk sementara waktu. Saat itu, aku masih bertanya-tanya mengapa Dewa Iblis digantung di sana. Orang-orang di kuil Tianlan mengatakan bahwa Dewa Iblis diam-diam menanyakan tentang hubungan dengan leluhur mereka, sage Lord Tianlan. Akibatnya, kuil Tianlan. Orang-orang sedang menonton. Setelah itu, kuil Tianlan menangkapnya dan menyiksanya dengan kejam, tetapi tidak peduli seberapa keras dia menanyainya, dia tidak dapat menemukan asal dan detail dari Dewa Iblis itu. Jadi, mereka membunuh Dewa Iblis itu. Alasan menggantung mayat dan memperlihatkannya ke publik tidak lebih dari sebuah umpan. Salah satunya adalah untuk melihat apakah ada yang datang untuk meminta mayat Dewa Iblis. Yang kedua adalah untuk memperingatkan orang-orang di belakang Dewa Iblis itu. Sui terdiam. Pantas saja monyet kecil itu tidak bisa dihubungi dengan jimat rahasianya, ternyata dia sudah tertimpa bencana. Perasaan menyalahkan diri sendiri, kesedihan dan kemarahan melonjak di hati Sui seperti letusan gunung berapi. Tapi ekspresinya menjadi semakin tenang. Hanya menanyakan tentang berita yang berhubungan denganmu Iblis tua Tianlan, kamu bisa membunuhnya. Kuil Tianlanmu benar-benar sombong. Sui bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan di punggung mereka. Luo Yunxiu tiba-tiba berkata, senior, Tuan Dewa Iblis itu mungkin tidak mati. Lagi pula, orang mati hanya akan mengganggu lawan, dan hanya yang hidup yang memiliki nilai untuk memeras lawan. Sui terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba menjadi tenang sepenuhnya. Yang disebut perawatan itu kacau. Monyet kecil mengikuti Sui ketika dia berada di medan perang era di dunia abadi, dan kemudian mengikutinya sepanjang sungai panjang era, jalan para dewa kuno, sampai dia tiba di alam dewa. Bagaimana mungkin Sui tidak marah ketika mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada monyet kecil itu? Manusia tidak bisa benar-benar kejam. Bahkan Sui memiliki garis bawahnya sendiri, hanya saja dia tidak takut diancam oleh orang lain. Kamu benar. Sui melirik Luo Yunxiu, sebelumnya, aku meremehkanmu, dan jika aku berperang dengan istana iblis potrohmu, aku pasti akan menyelamatkan hidupmu. Setiap orang. Luo Yunxiu sangat gembira di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat menunjukkan emosinya saat ini, jika tidak saya khawatir orang-orang tua di sini harus menyelesaikan akun. Oke, itu saja untuk hari ini. Sui bangkit dan berkata, serahkan barang-barang itu, dan aku akan segera pergi. Semua orang sebaik amnesti, dan mereka semua menghela nafas lega. Sebelumnya, mereka takut Sui akan membuat permintaan yang berlebihan. Setelah seperempat jam, Sui meninggalkan pengadilan setan potroh. Sebelum berangkat, ada dua benda di tubuhku. 10.000 bambu emas guntur yang berakar di tanah guntur yang kacau setinggi 100 kaki. Dengan kata lain, bambu emas Wanlei ini telah ada setidaknya 1 juta tahun. Tanah guntur kekacauan, yang berisi bambu emas guntur 10.000, juga merupakan harta langka dan tak tertandingi. Sui memiliki pohon salam istana katak dan pohon teh yang diubah oleh Markis Buye, yang semuanya dapat ditanam di tubuh Sui. Dan harta kedua adalah Dinghai Divine Orb. Harta karun ini bahkan lebih luar biasa, kekuatannya sangat besar, unik di dunia. Yang paling penting adalah bahwa di Laut Tanpa Batas, Dinghai Senzu memiliki efek magis yang luar biasa.
Tidak ada yang tahu bahwa tujuan sebenarnya Suyi datang ke pengadilan setan pot roh sebenarnya adalah dua. Salah satunya adalah menanyakan keberadaan monyet kecil itu. Yang kedua adalah mengambil Dinghai God Orb. Adapun kondisi lainnya, itu tidak lebih dari insidental. Dia tidak pernah berharap bahwa pengadilan setan pot roh dapat dengan jujur mengatakan keberadaan Raja Setan Bangau Emas. Dewa wabah terkutuk itu akhirnya pergi. Di gerbang gunung, menyaksikan Suyi menghilang, semua tokoh besar di pengadilan setan pot roh mengertakkan gigi. Bambu emas 1000 guntur, tanah guntur yang kacau, Dinghai Senzu, semuanya hilang. Seseorang berteriak berduka. Monster tua lainnya juga berdarah dari hati mereka. Harga seperti itu tidak diragukan lagi terlalu berat, hal yang paling memalukan adalah mereka memilih untuk menundukkan kepala tanpa melawan. Jika ini keluar, saya khawatir itu akan menjadi bahan tertawaan God's Domain. Zhang Wuxian tidak senang, merasa sangat tertekan. Ini pengaturan patriark, mereka tidak boleh bertarung, tetapi biarkan mereka menyerah. Jika tidak, mereka tidak akan pernah memilih untuk menundukkan kepala dengan mudah hari ini. Kepala sekolah, apa sebenarnya perlengkapan ketiga yang ditinggalkan oleh patriark? Tiba-tiba, seseorang tidak bisa tidak bertanya. Dari awal hingga akhir, Suyi tidak membuka kit ketiga sehingga sulit untuk tidak membuat orang penasaran. Zhang Wuxian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Setiap orang. Saya benar-benar tidak tahu. Patriark menyuruh saya untuk tidak membuka kit ketiga. Zhang Wuxian menjelaskan, namun, dapat dilihat bahwa Suyi seharusnya menebak sesuatu, jadi dia hanya mengambil beberapa benda asing dan pergi, alih-alih membuat keributan besar di sekte. Semua orang tampak tidak yakin untuk sementara waktu. Hanya mengambil beberapa benda asing. Hanya. Itu adalah harta dari faksi kota. Tidak ada orang lain di dunia. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Suyi tidak bertengkar hebat kali ini, mereka akhirnya merasakan sedikit kenyamanan di hati mereka. Faktanya, mereka juga tahu bahwa begitu perang dimulai, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Suyi, tetapi mereka pasti akan menderita banyak korban. Ini bisa dikonfirmasi dari catatan masa lalu Suyina. Tidak ada yang berani meremehkannya. Guru, apakah kita masih akan bekerja sama dengan Kuil Tianlan di Asosiasi Taoist Qixia ini? Tiba-tiba, Luo Yunxiu bertanya. Hati semua orang menegang, dan mereka semua memandang kepala sekolah. Sebelumnya, kepala sekolah menjual kuil Tianlan. Ekspresi Zhang Wuxian berkedip untuk beberapa saat, dan dia berkata setelah beberapa saat, jangan ikut campur, duduk di gunung dan saksikan harimau bertarung. Semua orang menghela nafas lega. Ini adalah cara yang paling aman. Luo Yunxiu sangat gembira dan berkata dengan penuh harap, Tuan, apakah saya dianggap sebagai pencapaian besar hari ini? Sudut bibir semua orang berkedut dengan keras. Zhongmen telah membayar begitu banyak, anakmu masih berpikir untuk meminta kredit dan memberimu hadiah. Pada saat yang sama, Suyi membuka perlengkapan ketiga yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Bangau Emas. Di dalam kit ada slip giok. Suyi tahu pada pandangan pertama bahwa kartu hall yang telah disiapkan Pak Tua Jin He untuk pengadilan setan pot roh harus menjadi berita. Dan berita ini pasti sangat penting baginya. Benar saja, ketika Suyi membaca berita di slip giok, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Lambat laun, ekspresi lega muncul di antara alisnya, dan dia menghembuskan napas panjang dari udara kotor. Isi slip batu giok yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Bangau Emas sebenarnya hanya satu kalimat. Yanqi benar-benar tidak mati. Jiwanya diperoleh oleh peri bunga kuno, dan disegel dalam keranjang bunga 5 agregat dari harta kelahirannya. Harus dikatakan bahwa Raja Iblis Bangau Emas memang sangat kuat, dan dia tahu betapa pentingnya kehidupan nyata Yanqi bagi Suyi. Berita ini memang bisa membuat Suyi berubah pikiran dan tidak membuat masalah dengan pengadilan setan pot roh. Kakak Cizen belum mati mudah ditangani. Suyi bergumam di dalam hatinya. Gu Huaxian adalah guru Lu Qingmei, eksistensi menakutkan yang telah menyentuh ambang sungai takdir. Dia pasti memiliki motif tersembunyi untuk menyelamatkan nyawa Yan Cizen. Tapi tidak ada yang penting. Bagi Suyi, selama Yanqi benar-benar hidup,
itu sudah cukup. Di masa depan, perlu menghubungi wanita Lu Qingmei itu. Suyi diam-diam berkata, jika ada kesempatan, kirim dia dan tuannya di sepanjang jalan. Ledakan. Suyi menghancurkan batu giok itu, lalu mengeluarkan jimat rahasia. Ini adalah simbol rahasia yang dia gunakan untuk menghubungi monyet kecil sebelumnya. Sampai monyet kecil itu menghilang, dia menggunakan benda ini untuk menghubungi monyet kecil itu. Menatap jimat rahasia, Suyi terdiam beberapa saat, dan menulis baris di dalamnya. Tidak peduli siapa kamu, beritahu Iblis Tianlan tua bahwa jika sesuatu terjadi pada Dewa Iblis Kera, aku akan membantai kuil Tianlan, tanpa meninggalkan tulang. Jimat rahasia diaktifkan, dan berita itu dikirim dalam sekejap. Setelah itu, Suyi menyimpan jimat rahasianya, mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan melepaskan kapal dari payungnya. Ayo pergi ke Qixia Daohui untuk melihat kemampuan mereka. Oke. Kapal dengan sigap menanggapi. Kuil Tianlan. Puncak gunung suci yang diselimuti awan. Kepala sekolah, Mo Suhou, sedang melihat lautan awan di kejauhan dengan tangan di belakang. Guru, utusan dari Tanah Terlarang Blue Sparrow telah mengirim surat yang mengatakan bahwa mereka, dua daerah terlarang Tanlang dan Tengshe sudah siap. Seorang lelaki tua bergegas melaporkan, satu-satunya permintaan mereka adalah memastikan bahwa Suyi harus menghadiri pertemuan sesuai jadwal. Mo Suyu sedikit mengernyit, bagaimana bisa ada kepastian mutlak tentang hal-hal di dunia ini? Jika mereka dapat menjamin bahwa mereka pasti akan memenangkan Suyi, saya dapat menjamin bahwa Suyi pasti dapat datang ke pertemuan. Ada jejak ketidakpuasan dalam suara itu. Orang tua itu diam, tidak berani mengatakan apa-apa. Mo Suhou hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba terkejut, dan mengeluarkan jimat rahasia dari mansetnya. Ketika dia melihat isi dari jimat rahasia itu, Mo Suhou hanya bisa terkesiap, merasakan tekanan yang tak terlihat. Suyi sudah menebak bahwa Dewa Iblis Kera ditangkap oleh kuil Tianlan mereka. Selain itu, dia jelas tahu bahwa jimat rahasia Dewa Iblis Kera juga telah jatuh ke tangan mereka. Dia bahkan mengancam akan membantai kuil Tianlan saya, tidak meninggalkan ayam atau anjing. Wajah Mo Suhou agak jelek, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tapi jika kamu, Suyi, berani datang ke Qixia Daohui, kamu ditakdirkan untuk mati. Setelah berpikir sebentar, Mo Suhou menulis beberapa kata di jimat rahasia itu. Rekan Taoisu tidak perlu marah. Pada pertemuan Taois Qixia, selama kamu datang, aku berjanji akan mengembalikan penghalang jahat itu kepadamu. Selain itu, saya telah menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Anda. Saya yakin ketika Anda melihatnya, Anda akan berterima kasih kepada saya. Ngomong-ngomong, ancaman selalu menjadi manifestasi terlemah dari kepengecutan. Orang macam apa yang dikatakan Dao Yousu untuk mengancam kuil Tianlanku, itu benar-benar merendahkan dan menggelikan. Setelah selesai menulis, jangan khawatir untuk mengaktifkan jimat rahasia. Tidak lama kemudian, dia menerima balasan dari Suyi. Pada pertemuan Taois Qixia, sampai jumpa di sana atau pergi. Kalimat yang sangat tenang, tanpa emosi apapun. Tapi kelopak mata Mo Suhou berkedut dan alisnya berkerut. Segera, dia mencibir. Untuk pertemuan Taois Qixia ini, kuil Tianlan mereka bukanlah tuan rumahnya. Pergi dan beritahu utusan Tanah Terlarang King, maka Suyi pasti akan datang ke janji temu. Mo Suhou memberi perintah dan berkata, juga, panggil kembali semua tokoh penting sekte yang tersebar di luar, dan mereka tidak diizinkan keluar sampai pertemuan Tao Qixia berakhir. Ya, orang tua itu mengambil pesanan dan pergi. Berita bahwa majelis Daois Qixia akan diadakan menyebar ke seluruh laut tanpa batas, dan hangat dibicarakan di mana-mana. Sehingga dalam beberapa hari ke depan, orang-orang kuat dari berbagai tempat bergegas ke Pulau Qixia. Kuil Tianlan telah mengumumkan kepada dunia luar bahwa tujuan diadakannya Qixia Daohui kali ini adalah untuk membentuk aliansi yang terdiri dari 5 raksasa teratas. Bahkan namanya telah dipilih, disebut Boundless Dao League. Dan pada pertemuan Tao Qixia ini, tokoh besar dari 5 kekuatan raksasa akan berkumpul bersama untuk membahas masalah besar dan menentukan aturan dan sistem Liga Taois tanpa batas. Tetapi pada saat yang sama,
ada juga rumor gosip yang beredar, mengatakan bahwa pertemuan Taois Qixia mungkin ditujukan untuk Sui. Bagaimanapun, berita tentang kemunculan Sui di Laut Tanpa Batas baru saja menyebar, dan Kuil Tianlan mengumumkan kepada dunia luar bahwa ia akan mengadakan Qixia Daohui, yang pasti membuat imajinasi orang menjadi liar. Bahkan dunia domain dewa terkejut. Tatapan Nanhuo, Fangmu, Dongsheng, dan Ling Qiao, 4 benua dewa utama, semuanya beralih ke Laut Tanpa Batas satu demi satu. Sui telah menghilang dari dunia selama lebih dari setahun, tapi sekarang dia muncul di Lautan Tanpa Batas. Selain itu, Qixia Daohui akan segera dipentaskan, yang membuat semua orang menyadari sesuatu yang besar akan terjadi. 3 hari kemudian, larut malam, laut tanpa batas dalam kegelapan, dan kadang-kadang ada kilatan cahaya yang indah melintas, seperti meteor yang muncul dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap. Itu adalah orang kuat yang bepergian di malam hari. Dan karakter terlemah yang berani berlari melintasi lautan tanpa batas di malam hari pastilah dewa. Jika tidak, itu akan menemui bencana. Karena tidak hanya ada segala macam bencana alam yang mengerikan di laut yang tak terbatas, tetapi juga binatang laut yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, jiwa yang membenci dan roh jahat yang tersembunyi di kedalaman laut. Sebuah perahu kecil membawa Sui, mengambang dan tenggelam di permukaan laut, tidak cepat maupun lambat. Memegang payung hitam, kapal memandang dengan bosan ke kegelapan di kejauhan. Di satu sisi, Sui berjongkok di depan kompor kecil sambil makan hotpot. Semua jenis makanan laut mengambang dan tenggelam dalam sup merah cerah, memancarkan aroma pedas dan menarik. Sui makan dengan gembira sambil minum. Di laut yang tak terbatas, hal yang paling tak tergantikan adalah makanan laut. Menabrak. Saat kapal mengulurkan tangan dan menangkapnya, seekor ikan laut hitam dengan panjang 3 kaki tertangkap. Dengan jari-jari sejajar seperti pisau, dia memotong daging ikan yang paling empuk dari insang ikan laut, lalu membuang ikan laut itu ke laut. Dia membersihkan daging ikan, memotongnya menjadi irisan tipis seputih salju, dan menyerahkannya ke meja di sebelah Sui. Tuanku, iblis ikan ini setidaknya berusia 8.000 tahun. Bagaimana kalau Anda mencicipinya? Sui mengangguk. Sepanjang jalan, kapal mengumpulkan bahan dari sumber lokal dan mengemas banyak makanan laut langka. Ini juga membuat Sui senang. Mau makan? Sui bertanya. Kapal menggelengkan kepalanya. Saya bukan orang yang hidup, saya tidak bisa terbiasa dengan hal-hal ini. Sui menghela nafas pelan. Sayang sekali, hal yang paling menghibur di dunia ini adalah asap dan api di dunia manusia, dan makanan yang paling menenangkan adalah semua jenis makanan lezat dan anggur. Kapal menggaruk kepalanya, tapi menurutku, karena orang dewasa telah menjadi dewa, dia sama sekali tidak perlu peduli dengan sedikit nafsu makan ini. Sui tersenyum dan berkata tahap tersulit dalam kehidupan orang yang menjadi dewa bukanlah kesulitan kultivasi atau kesulitan kondisi mental, tetapi sifat manusia. Sifat manusia. Kapal bingung. Sui berkata semakin tinggi Taoisme, semakin dekat dengan Tao. Dalam proses kultivasi, sifat manusia dalam tubuh akan terhapus sedikit demi sedikit, menjadi acuh tak acuh, kejam, terdistorsi, paranoid, gila. 7 emosi dan 6 keinginan, 5 agregat dan 5 rasa semuanya dianggap sebagai malapetaka dalam praktik. Mereka harus diatasi, dan harus diatasi. Pendeknya, Anda tidak boleh terbelenggu oleh emosi-emosi ini dalam sifat manusia. Bahkan, untuk 9 master dewa halus, hampir semua percaya bahwa untuk melangkah ke alam tanpa batas abadi, mereka harus memotong kemanusiaan mereka. Ini seperti berlayar di lautan kepahitan. Sifat manusia adalah lautan kepahitan. Untuk mencapai sisi lain, seseorang harus keluar dari lautan kepahitan secara alami. Berbicara tentang ini, mata Sui menunjukkan sedikit sarkasme, jika manusia hilang, apa artinya hidup, berlatih, dao apa gunanya? Kapal tidak bisa mengerti. Seperti yang dia katakan, dia bukanlah orang yang hidup, tetapi tubuh spiritual yang diubah dari kekuatan aslinya. Dia memiliki emosi, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan, tetapi dia tidak memiliki kemanusiaan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuanku, makhluk di dunia ini bukan hanya ras manusia.
Suyi tidak bisa menahan tawa, memasukkan sepotong daging ikan panas ke dalam mulutnya dengan sumpit, lalu berkata, yang saya bicarakan adalah roh kelahiran semua roh di dunia. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, yang disebut dewa itu sendiri hanyalah sebuah alam di jalan latihan. Untuk melarikan diri dari alam para dewa, memotong jiwa kehidupan sama dengan meninggalkan diri demi sebuah alam. Karakter seperti ini mungkin bisa menginjakkan kaki di jalan keabadian, tapi ditakdirkan untuk menginjakkan kaki di jalan yang tidak bisa kembali. Setelah selesai berbicara, Suyi mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci, dan menghela napas panjang dan nyaman. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku tidak bisa memahaminya, tapi sekarang aku samar-samar memahaminya. Dia mengangkat matanya dan melihat ke langit gelap di kejauhan. Dewa macam apa dan keabadian apa yang hanya sebuah alam di jalan latihan, jalannya tidak ada habisnya, jadi pergilah mencari jalan tanpa akhir. Suara itu masih bergema di angin laut malam, dan sinar cahaya pagi diam-diam menembus langit malam yang tebal dan dedaunan. Cahaya mengikuti. Kegelapan tiba-tiba menghilang seperti air pasang. Awan di langit berubah dari gelap menjadi abu-abu, dan kemudian menjadi megah dan membara. Langit dan bumi, bermandikan cahaya pagi, memiliki keindahan yang mengejutkan. Duduk di atas kapal, makan hotpot dan minum anggur, menonton malam, berbicara tentang jalan, tepat saat fajar menyingsing, Suyi merasa berpikiran terbuka dan nyaman. Lihat, tuanku, apakah itu Pulau Qixia? Kappa tiba-tiba berkata. Di kejauhan, garis besar sebuah pulau besar sudah terlihat. Di laut megah yang diterangi langit, banyak siluet yang terbang di udara sudah terlihat. Ada diskusi samar di angin laut, dan burung laut dengan sayap indah terbang berkelompok. Semuanya penuh dengan kehidupan. Suyi bangkit dengan tenang, berdiri di atas perahu dengan tangan di belakang punggung, bermandikan cahaya pagi, dan memandangi pulau di kejauhan. Itu memang Pulau Qixia. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.